luar biasa, fantastis. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia baik dan luar biasa. Kita akan masuk hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji Dia, mau meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan lebih dahsyat lagi di tempat ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menyiapkan hati. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biar kita fokus hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami ada di tempat ini. Kami boleh menikmati, boleh beribadah Tuhan bersama-sama. Semua karena berkat kemurahan-Mu Bapa. Kami mau meninggikan, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami pada pagi hari ini. Kami mau nyatakan bahwa kami rindu menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menyembah-Nya. Haleluya. Haleluya. Saat indah hanya bersama-Mu Bapa. Kami rindu berhadapan Tuhan.
Shalom Bapak sudah dikasih Tuhan, salam dahsyat luar biasa, fantastis, haleluya. Sebelum kita akan mendengar atau mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan, memasyurkan nama-Mu kudus. Engkau layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami, urapi kami dengan roh kudus-Mu. Beri kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Hamba-Mu yang berbicara, kuasa, otoritas, dan wibawa ilahi, biar nyata atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak sudah dikasih Tuhan, kita akan belajar tentang Roh Kudus di masa 10 hari. Kita menantikan pencurahan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Dan hari ini, pada hari Kamis tanggal 21, itu hari yang pertama, kedua hari Jumat, hari Sabtu hari ketiga, dan hari Minggu adalah hari yang keempat, sampai kepada 10 hari. Ketika waktu itu Tuhan Yesus berjanji akan mengutus penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus, kepada para murid-muridnya. Murid-murid setelah kembali ke Yerusalem dan ke ruang atas, dan mereka bertekun bersehati berdoa di sana selama menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya di masa sekarang hari ini juga kita percaya Roh Kudus, dan kita sedang menantikan juga masa di mana kita akan dijamah, dilawat, dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Walaupun kita sudah pernah mengalami, saya mau berkata, baptisan Roh Kudus 1 kali, kepenuhan Roh Kudus setiap hari harus terjadi. Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah, setara kuasanya, esensi, hakikat, dan kesetaraan Allah Roh Kudus itu di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru selalu dibicarakan oleh para penulis. Dan Roh Kudus diutus oleh Bapa berdasarkan atas nama Tuhan Yesus. Dan saya mau berkata bahwa Tuhan Yesuslah yang membaptis dengan Roh Kudus, karena Dialah yang berjanji bahwa akan meminta kepada Bapa dan akan memberikan penghibur yang lain. Haleluya. Dan sudah terjadi 2000-an tahun yang lalu, dan hari ini kita hidup di mana Roh Kudus masih diberi kita untuk mengalami kuasa anugerah kasih-Nya. Haleluya. Bapak sudah dikasih Tuhan, kita akan lihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Saya baca firman Tuhan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, luar biasa, saudara. Tuhan Yesus berkata, tetapi penghibur. Roh Kudus dikatakan penghibur ketika kita susah, berbeban berat. Dia penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa, diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Dia Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada saya dan Bapak saudara, kepada para murid-murid ketika waktu itu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya bisa lupa, saudara, tapi ketika kita minta, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus, akan ingatkan kepada saya dan Bapak saudara apa yang telah difirmankan, apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan. Waktu itu kepada murid-murid, Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengajarkan, memberi teladan. Dan hari ini Alkitab yang kita punya, yang kita baca, renungkan, Roh Kudus akan ingatkan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan lihat hari ini belajar untuk dampak Roh Kudus mendiami hidup kita sebagai pengikut Kristus. Ketika Roh Kudus datang mendiami kita, karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17, bahwa Roh Kudus diam di dalam tubuh kita, dan tubuh kita ini adalah bait daripada Allah, bait Allah. Roh Kudus diam. Oh, haleluya. Dampak daripada Roh Kudus mendiam hidup kita, dan para murid sudah digenapi, sudah terjadi kepada mereka, sehingga kita bisa memiliki Alkitab hari ini. Amin. Karena bantuan Roh Kudus diberikan para murid, dan olehnya para murid bisa mengingat segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, dan mereka menuangkan dalam tulisan-tulisan mereka, di dalam bimbingan, arahan, tuntunan, dan pimpinan Roh Kudus. Jadi Alkitab ini ditulis oleh orang yang berbeda-beda, tapi dalam tuntunan, dalam pewahyuan Roh Kudus, bukan dari keinginan mereka. Haleluya.
Dan satu adalah Yesus Kristus, tentang Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa mari kita buka saudara, 1 Korintus pasal 3, 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 16 dan 17. Begini bunyi firman Tuhan. Haleluya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Wow. Tubuh kita ini adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalamnya, dan siapa yang membinasakannya akan dibinasakan oleh Allah. Roh Kudus diam di dalam kita. Rumah bagi Roh Kudus, tempat tinggal itu tempat kediaman Allah adalah tubuh kita. Katakan amin Bapak Saudara. Karena itu jangan dibinasakan dengan rokok, dengan minuman keras, dengan percabulan, dengan perzinahan Bapak Saudara. Tubuh ini harus kudus, saudara dikasih Tuhan. Kalau ajaran filsafat Yunani kuno, mereka mengatakan bahwa tubuh ini punya nilai yang rendah. Dan mereka ada satu ungkapan dari Epictetus, dia berkata, hal yang terpenting adalah jiwa manusia, tubuh hanya materi yang tidak penting. Wow, dia bilang begitu. Tapi secara perspektif teolog, ajaran dan pandangan ini adalah sesat, saudara. Kenapa dikatakan sesat? Karena pandangan dan ajaran ini memojokkan Allah sebagai pencipta yang maha baik, yang telah menciptakan manusia seturut dan serupa dengan gambar Allah. Jadi ajaran ini yang berkata bahwa tubuh manusia ini rendah, itu sesat, Bapak Saudara kasih Tuhan. Oh, Kejadian 1 ayat 26 dan 27 firman Tuhan berkata bahwa kita diciptakan, dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Amin Bapak Saudara kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan ajaran dan pandangan ini mengatakan bahwa tubuh manusia itu jahat. Ini akan menghina dan merendahkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib, yang menembus manusia, atau saya manusia secara total, sempurna. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, untuk melawan ajaran dan pandangan yang salah terhadap tubuh manusia, Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ini latar belakang dari pernyataan Paulus ini adalah karena orang-orang Kristen pada waktu itu yang ada di kota Korintus sudah dipengaruhi oleh ajaran dan pandangan yang sesat terhadap tubuh manusia. Mereka mengatakan bahwa materi tubuh ini rendah, sehingga orang-orang Kristen di kota Korintus mengabaikan kekudusan tubuh sebagai tempat kediaman Allah, bait Allah yang kudus. Roh Kudus datang diam di dalam tubuh kita. Amin Bapak Saudara dikasih Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, jangan mengotori bait Allah dengan rokok, minum mabuk, saudara dikasih Tuhan, dan perkara-perkara yang sia-sia, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Pertanyaan yang penting yang harus diajukan ialah, apa saja dampak? Kita berkata, apa dampak Roh Kudus mendiami hidup saya dan Bapak Saudara? Dan ada beberapa dampak Roh Kudus mendiami hidup kita, ada begitu banyak. Tapi hari ini saya akan berbicara hanya beberapa hal saja, saudara. Nanti berikut saya akan berbicara dampak yang lain. Yang pertama, bahwa dampak yang pertama hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus adalah hidup kita ini penuh dengan buah Roh Kudus, akan keluar buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 dikatakan, di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan begini. Mari kita baca Bapak Saudara, Galatia 5 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ketika Roh Kudus datang mendiami kita, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dampaknya ini akan keluar buah Roh Kudus dalam kehidupan kita, akan dirasakan, dialami oleh orang lain. Kelihatan yang pertama kasih, yang berikut sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Haleluya, haleluya. Buah Roh itu sekali lagi kasih, dalam bahasa Yunani-nya adalah agape, yaitu memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa pamrih. Oh, itu kasih. Yang kedua adalah sukacita, dalam bahasa Yunani adalah cara.
Saya tidak mau bahas ini lebih dalam, tapi ini buah yang ada perasaan senang yang berlandaskan kasih. Kasih karunia berlandaskan berkat janji dan kehadiran Allah yang dimiliki oleh kita orang percaya pada Kristus. Haleluya, ada sukacita. Sukacita tidak bisa diberikan oleh dunia ini dan hanya diberikan datang dari Tuhan Yesus. Yaitu keluar dari buah, karena buah roh kudus. Karena roh kudus diam di dalam kita, keluarlah kasih. Ada sukacita. Kita tidak bisa, saudara, kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang memberikan sukacita yang sempurna dan sejati. Haleluya. Yang berikut damai sejahtera dalam bahasa Yunani-nya Irene, yaitu ketenangan hati dan ketenangan pikiran yang berlandaskan pengetahuan bahwa semua beres di antara orang percaya dengan Bapa di surga, karena ada Bapa Tuhan Yesus yang memelihara kita. Ada damai sejahtera. Haleluya. Sama seperti tadi, sukacita hanya datang dari Tuhan Yesus. Demikian juga damai sejahtera tidak bisa diberikan oleh dunia. Dunia boleh goncang-ganjing, dunia boleh susah, tapi ketika kita didiami oleh Roh Kudus datang dan memenuhi kita, ada damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain daripada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak sudah dikasih Tuhan. Yang berikut adalah kesabaran. Buah roh yang berikut kesabaran. Makrotumia dalam bahasa aslinya itu ketambahan, panjang sabar, long suffering, tidak mudah marah dan tidak mudah putus asa. Sabar. Hari-hari ini ketika saya bertanya kepada beberapa orang banyak, termasuk mungkin juga saya, orang yang tidak sabar, mudah menjadi marah, putus asa. Tapi firman Tuhan berkata untuk keluar kesabaran, untuk kita mengalami menerima kesabaran, harus dipenuhi, didiami oleh Roh Kudus di dalam kita, dan itu akan keluar kesabaran. Saya tidak bisa sabar, tapi ketika Roh Kudus ada di dalam kita, yaitu di Allah Tuhan, maka kesabaran dari Tuhan menjadi milik bagian kita. Amin. Bapak sudah dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Dahsyat. Buah roh yang berikut sudah dikasih Tuhan adalah kemurahan, Kristotes dalam bahasa aslinya, yaitu tidak mau menyakiti orang lain atau menyebabkan orang lain menderita. Haleluya. Murah, kemurahan, murah hati, murah senyum, tidak kakek, tidak pelit. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita tidak punya uang, kita masih punya senyum. Bapak sudah dikasih Tuhan. Amin. Haleluya. Yang berikut adalah kebaikan. Dalam bahasa Yunani-nya agathosune, saudara, yaitu bergairah akan kebenaran dan keadilan serta membenci kejahatan dan dapat terungkap dalam perbuatan baik. Kita bisa lihat dalam Lukas 7 ayat 37, atau di dalam menegur dan memperbaiki kejahatan. Haleluya. Yang berikut, buah yang berikut adalah kesetiaan. Dalam bahasa Yunani adalah pistis, yaitu kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap orang yang telah dipersatu dengan kita, suami atau istri kita, oleh janji, oleh komitmen, sifat layak dipercayai, jujur. Sudah dikasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini buah roh yang berikut sudah dikasih Tuhan. Itu dampak, ada kelemah lembutan dalam bahasa ini praotes, yaitu apa? Pengekangan yang berpadu dengan kekuatan dan keberanian. Ini menggambarkan seorang yang bisa marah pada saat diperlukan, seperti Tuhan Yesus bisa marah, tapi pada tempatnya, dan bisa tunduk dengan rendah hati apabila itu diperlukan. Saudara, kita lihat tentang kelembutan dari Tuhan Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Haleluya, puji Tuhan. Tidak keras kepala, mudah dibentuk, mudah diatur. Haleluya. Yang berikut penguasaan diri. Misalnya, dalam bahasa Yunani ekrateia, menguasai keinginan hawa nafsu diri sendiri, termasuk kesetiaan pada ikrar pernikahan. Dapat menguasai hawa nafsu, penguasaan diri, tidak gampang juga menjadi marah, menguasai diri. Sudah dikasih Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 9 dan Titus 1 ayatnya yang ke-8. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata bahwa tidak ada hukum yang menentang semuanya hal ini. Haleluya. Buah roh. Haleluya. Dahsyat, luar biasa. Itu tadi nampak sudah akan keluar buah roh di hidup kita. Dampak yang berikut, bahwa hidup kita akan menjadi tempat kediamannya Allah. 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. 3 ayat 16 saya baca untuk kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu? Wow, haleluya. Tubuh kita ini bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kita, diam di dalam bab surah. Ini luar biasa. Di dalam perjanjian lama, bait Allah merupakan tempat di mana Allah yang maha tinggi
Dia berjanji untuk menolong umatnya Israel. Bahkan Tuhan bukan tinggal di bangunan 4 persegi itu, tapi hanya di ruang Maha Kudus. Tuhan hadir di sana, sudah dikasih Tuhan. Tuhan datang berdiam di situ. Tapi di dalam perjanjian baru firman Tuhan berkata 1 Korintus 3:16, tubuh kita, Roh Kudus datang diam di dalam tubuh kita. Saudara, Salomo dia selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkan. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 1-3. Sudah dikasih Tuhan. Nanti kita baca, Allah berdiam di bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo sudah hancur dan dibangun kembali oleh Herodes. Sudah dikasih Tuhan. Di dalam perjanjian baru bahwa dikatakan bahwa Allah berdiam di dalam bait Allah, dan bait Allah sekarang adalah saya dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tubuh kita. Haleluya, dikasih Tuhan. Saya tidak pernah mendengar Bapak Saudara bahwa ada kepercayaan atau agama mengatakan bahwa Allah tinggal di dalam diri mereka. Namun inilah yang terjadi kepada diri kita. Betapa besar kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, betapa besar anugerah yang Allah berikan, tetapi juga betapa besar tanggung jawab kita untuk menjaga bait Allah ini, menjaga kesehatannya. Saudara, jangan kotori, jangan rusakkan, saudara, agar tubuh dikuasai oleh Roh Allah, menjaga agar kita tidak dipakai, tubuh ini dipakai untuk berbuat dosa, berzina, bercabul, minum mabuk, judi dan segala macam. Saudara, mari hidup kudus. Bait Allah itu kudus, jangan dikotori. Siapa membinasakan, ayat 17, 1 Korintus 3:17, akan dibinasakan oleh Allah. Wow, ini sangat keras sekali saudara. Dampak yang berikut adalah tubuh kita menjadi rumah kediaman daripada Roh Kudus. Kita bertanggung jawab sudah dikasih Tuhan untuk menjaga tubuh ini untuk kudus secara fisik, secara spiritual atas bait Allah ini. Karena tubuh kita adalah bait Allah, maka kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatannya. Jangan dirusak oleh pola hidup yang tidak bertanggung jawab. Orang Kristen yang tidak menjaga kesehatan tubuhnya berdosa kepada Tuhan. Dosa itu bukan hanya pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa juga adalah ketika kita tahu yang baik dan tidak melakukannya, itu kata Tuhan. Dosa juga adalah ketika kita tahu yang baik tapi tidak melakukannya, maka kita berdosa. Pada waktu saudara tahu bahwa tubuh adalah bait Allah namun tidak menjaga kesehatannya, maka saudara berdosa. Yakobus dalam suratnya, dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan begini, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan, saudara. Oh, jaga kesehatan. Amin, Bapak Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan. Yang berikut, Bapak Saudara, dampak Roh Kudus di dalam hidup kita adalah hidup kita ini menjadi milik Allah. Di dalam kita baca Efesus 1 ayat 13 dan 14. Saya baca untuk kita semua. Demikian Bapak Saudara kasih Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dampak ketika dari Roh Kudus mendiami hidup kita ialah hidup kita menjadi milik Allah, bukan lagi milik kita sendiri. Dan Rasul Paulus menulis tentang hidup kita menjadi milik Allah ini di dalam bacaan yang baru kita baca kepada jemaat di kota Efesus, saudara. Wow, Roh Kudus datang mendiami kita dan kita sudah dimeterai, dikasih cap, meterai ini merupakan tanda bahwa sebuah perjanjian itu sah dan kedua belah pihak berkomitmen untuk menjaga dan mematuhi janji yang sudah diikrarkan, diikat dengan sebuah sumpah. Dan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, meterai Roh Kudus menunjukkan bahwa tanda kepemilikan kita atas keselamatan dan anugerah Allah itu sah. Kita adalah milik Kristus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi milik sepenuhnya dari Allah dan bukan lagi menjadi milik dunia ini. Karena kita ini milik Allah, maka hidup kita yang digunakan untuk kepentingannya Allah dan untuk kepentingan kerajaannya serta memuliakan Allah sepanjang hidup kita di muka bumi ini. Amin, Bapak Saudara. Kita bukan hidup kita, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi,
tapi Yesus dalamku. Bukan miliknya kita lagi. Rasul Petrus menulis dalam suratnya kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan, yaitu mereka yang tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, tentang menjadi milik Allah. Demikian. Saya baca 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayatnya 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, gereja. Wow, ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Orang percaya dipisahkan dari dunia supaya menjadi milik Allah, menjadi milik Allah sepenuhnya, dan memberitakan Injil keselamatan demi kemuliaan dan kebesaran Tuhan Yesus, Injil kerajaannya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, haleluya. Itulah dampak, Bapak sudah dikasih Tuhan, kita dipenuhi oleh atau didiami oleh Roh Kudus. Itu beberapa hal yang kita pelajari hari ini. Saudara dikasih, di kali mendatang saya akan melanjutkan dengan apa dampak Roh Kudus mendiami hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita. Sudah betapa penting Roh Kudus mendiami hidup kita. Kita harus tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Jangan dikotori, jangan dirusakkan. Siapa yang membinasakan akan dibinasakan oleh Allah, saudara. Dan hidup kita ini bukan milik kita lagi. Dan ketika Roh Kudus datang mendiami kita, saudara, harus keluar di dalam hidup kita buah roh seperti yang sudah kita baca dan renungkan tadi. Ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, ada penguasaan diri, Bapak sudah dikasih Tuhan. Oh, dan firman ada kelemah lembutan di dalamnya, Bapak saudara dikasih Tuhan. Ada kemurahan, ada kesetiaan, Yesus, di dalamnya. Di dalam hidup kita ini harus keluar buah roh. Buah roh ini, Bapak saudara dikasih Tuhan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan dikatakan kemurahan. Terus yang berikutnya, Bapak saudara dikasih Tuhan, ada apa lagi, Bapak saudara? Ada kebaikan. Ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, Bapak saudara dikasih Tuhan. Ada penguasaan diri. Betapa penting dan dampak Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan Bapak saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan puji syukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami telah belajar tentang dampak Roh Kudus datang mendiami kami. Dan dampak yang pertama adalah di dalam kami Tuhan akan keluar buah roh, ya Tuhan Yesus. Dan kami telah belajar tadi ada kasih, ada kesabaran, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, dan seterusnya. Dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dan kami juga telah belajar bahwa dampak Roh Kudus datang mendiami kami adalah tubuh kami menjadi rumah kediaman-Mu Tuhan, bait Allah yang kudus. Karena itu kami jangan mengotori dengan perkara-perkara yang najis, perkara-perkara dunia ini, perkara-perkara yang tidak memuliakan Engkau. Di dalamnya ada percabulan, ada perzinahan, ada minum mabuk dan sebagainya, ya Tuhan Yesus. Karena kudus, firman berkata, siapa membinasakan bait Allah akan dibinasakan. Dan dampak daripada Roh Kudus diam dalam kami bahwa hidup kami ini bukan milik kami lagi. Kami telah dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik-Mu, ya Tuhan Yesus, sepenuhnya. Dan hidup kami bukan lagi kami sendiri, milik kami sendiri. Karena itu kami harus hidup memuliakan Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hidup kami di muka bumi ini. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau dahsyat, luar biasa. Tuhan Roh Kudus adalah pribadi Engkau manis lembut. Engkau adalah penghibur, penolong bagi kami. Engkau adalah guru kami yang terbaik, yang mengajarkan segala sesuatu apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan, ketika kami lupa, Engkau akan ingatkan dan Engkau ajar, tuntun dan bawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu sampai Engkau datang kedua kali mendapati kami hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berikan pengertian, berikan pencerahan sekali lagi. Biarlah dicerahkan oleh firman Tuhan sehingga kami rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami rindu untuk dibaptis. Baptisan Roh Kudus satu kali, tapi kepenuhan harus setiap kali. Untuk kami dibaharui sekali lagi setiap hari di dalam kepenuhan Roh-Mu yang kudus. Sebab tanpa kami dipenuhi, dituntun, dibimbing, ya Tuhan, kami tidak mampu, tidak sanggup. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Roh Kudus.
dalam kehidupan pribadi masing-masing kami, dimanapun jemaatmu berada. Engkau jamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, lawat jamah oleh Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Urapan Roh Kudus turun atas masing-masing kami yang mendengar melihat tayangan ini, bagi jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami jaman Roh Kudus. Kami disegarkan kembali roh kami, roh jiwa tubuh kami, untuk kami semakin berserah, semakin mengasihi, percaya kepadamu di masa-masa sukar ini. Tuhan, lawat. Engkau tidak dibatasi ruang, waktu, dan tempat. Engkau menerobos dimanapun kami berada saat ini. Kami perkatakan dalam nama Yesus, kami dijamah, dilawat oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau Roh Kudus, Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan, setara dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau Allah, Allah Trinitas yang kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi lawatan yang dasar atas umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami doakan juga untuk kota bangsa kami. Engkau berkati Tuhan dengan keselamatan dan pertobatan. Engkau berkati dengan pemulihan atas negeri ini. Pemimpin kami mulai dari pusat presiden sampai pemimpin pemerintah di daerah, Tuhan beri hikmat, Tuhan tuntun dengan hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Engkau. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pulihkan negeri kami, pulihkan kota kami. Sembuhkan mereka yang sakit apapun penyakit mereka oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit oleh karena COVID-19 dalam nama Yesus. Kami perkatakan keselamatan, pertobatan, pemulihan, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, hamba telah selesai berbicara atas nama-Mu. Engkau Roh Kudus terus menerangkan, mengajar kami lebih lagi, karena Engkau Roh Kudus guru kami yang terbaik. Hamba ini terbatas, tapi Engkau Roh Kudus tidak terbatas dalam kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Oh Tuhan, di kekuatan, karena firman berkata kamu akan beri kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksi. Oh Tuhan, kami menjadi saksi efektif oleh karena Engkau Roh Kudus diam di dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa surga. Inilah doa syukur mohon kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi berkati semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Dikasih Tuhan dimanapun Bapak sudah berada saat ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Arahkan pandanganmu, hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus sang pemberi berkat yang sejati. Kedangkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang Bapa pencipta langit dan bumi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita semua jemaat Tuhan berada dari detik saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput gereja yang kudus. Adapun seluruh berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya berkata amin. Shalom, salam dahsyat, luar biasa, fantastis.